Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel KD Motor. Oke. Untuk kali ini kita akan melanjutkan tutorial pemasangan timing bell sekalian untuk pergantian seal crook as depan ya, atau yang ada di oil pump. Nah, ini tahap awal untuk pembongkaran awal. Bisa lihat di konten kita yang sebelumnya ya, yang di pergantian water pump. Untuk tahapan awalnya hampir sama ya, dari pembongkaran tabung udara, cover timing, dan juga timing beltnya. Oke, ini selanjutnya kita akan buka apa ya, puli yang bawah ya, puli karkas. Dan selanjutnya pembukaan seal karkasnya. Oke, bisa dilihat sendiri ini sudah basah-basah sekali ya, basah oli, ini basah dari bawah ya. Oke, oke, dilanjut kita tahap pembongkaran. Oke, untuk tahapan awal ini kita akan lepas lagi ya cover kaleng ini ya, karena kita akan sekaligus melakukan pembersihan ya, karena sudah kotor sekali, dan supaya bisa memudahkan pelepasan sealnya ya. Oke, kita akan lepas terlebih dahulu untuk roller timing. Oke, selanjutnya pelepasan bracket roller timing ya, atau dudukan roller timing. Ini kita lepas terlebih dahulu. Selanjutnya tahap pelepasan baut-baut cover ya. Ini paling bawah ada baut 17 ya. Baut 17 ini sekaligus dudukan ini ya, dudukan baut cover yang luar. Tahap selanjutnya sedang pelepasan cover ya. Baut bintang atau T30. Oke, untuk baut cover sudah kita lepas. Bisa dilihat ya, sangat-sangat kotor sekali. Kemungkinan untuk cover atas maupun puli nokonas akan kita lepas juga, sekalian mengecek seal nokonas ya. Puli nokonas sedang kita lepas juga ya. Ini kalau dilihat seperti ada kebocoran ya, bocoran tipis. Ini ada basah. Jadi sekalian dibongkar, atau mumpung dibongkar sekalian dikerjakan apa yang perlu diganti. Nah, untuk water pump bisa dilihat juga seperti ada bekas bocor ya. Nanti akan kita cek lagi. Oke, selanjutnya akan kita buka baut puli ya, baut puli kerkas atau puli timing belt yang bagian depan. Ini kita akan buka dengan menggunakan pemasangan baut 12 ya. Terus kita ganjalkan kunci ring 22. Nah, kita pasang di sini ya, yang satu di bawah dan yang satu lagi kita pasang di sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Lalu kita ganjalkan untuk bagian kunci ring 22-nya. Nah, seperti ini. Ini bisa
kita gunakan apabila tidak ada impact ya. Kalau ada impact ini sangat mudah. Lanjut, kita tarik ke arah kiri atau berlawanan arah jarum jam. Oke, untuk baut puli sudah kita lepas ya. Berikutnya tinggal pelepasan pulinya ya, puli timing belt atau puli karkas bagian depan. Nah, ini kemungkinan keras ya, untuk melepasnya keras nih. Nah, untuk melepasnya bisa digetok-getok secara perlahan atau digedor-gedor ya, dipukul-pukul sambil ditarik atau menggunakan tracker. Nah, kebetulan kita ada trackernya, jadi kita akan menggunakan tracker untuk pelepasannya. Ya, sedang pemasangan trackernya ya. Oke, tracker sudah terpasang. Selanjutnya tahap pengencangan supaya pulinya tertarik ya keluar. Oke, sudah terlepas untuk pulinya. Tahap selanjutnya hanya tinggal pelepasan ring dan lanjut pembukaan seal karkas. Pelepasan spi ya, spi setengah bulan. Ini menggunakan mata sok, tinggal di ketok-ketok aja. Nah, ini langsung terlepas. Lanjut ringnya dilepas juga. Oke, bisa dilihat kebocoran sudah cukup parah ya di bagian seal karkas depan ya. Seal karkas akan kita lepas ya. Ini akan kita lepas dengan cara dicungkil ya. Tulang kembung misalnya meledaknya. Oke, sudah tercungkil ya. Ini seal karkas yang lama, emang sudah keras ya. Oke, selanjutnya hanya tinggal tahap pemasangan. Oke, sebelum kita pasang akan kita bersihkan terlebih dahulu untuk bekas-bekas oli ya yang bercecer-cecer, belepotan ya di mana-mana. Oke, akan kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, sudah bersih ya. Ini sudah kita bersihkan ya untuk di bagian oil pump atau pompa oli, bekas oli-oli yang membandel sudah kita bersihkan. Dan juga oh iya, ini water pump ya. Water pump kita lepas karena seperti yang saya katakan tadi akan kita cek ulang, dan ternyata setelah dicek memang sudah ada indikasi kebocoran yang sepertinya memang sudah parah. Nah, ini penampakannya. Ini sudah parah sekali ya. Di sini sudah ada bekas lem-leman, sudah dilem. Nah, ini tembus sampai ke dalam. Nah, ini. Oke, ini korosinya atau proposnya sudah parah. Nah, untuk pembongkaran atau pemasangan water pump ada di konten kita sebelumnya ya, bisa dicek untuk tahap-tahapannya. Oke. Selanjutnya ini kita akan
melakukan pemasangan seal cork as dan juga pemasangan seal noken as ya. Untuk pembukaan seal noken as ini hampir sama dengan pembukaan seal noken as itu eh, dengan cara dicungkil ya, cungkil dicolok-colok dicungkil gitu. Oke. Hmm. Oke, berikut ini ada part-part yang akan kita pasang hari ini ya. Ada water pump, ada satu buah seal cork as bagian depan, dan dua buah seal noken as. Oke, bagi teman-teman yang ingin atau membutuhkan part-part Chevrolet khususnya Blazer, DOHC maupun SOHC, bisa cek link di deskripsi ya. Ada link marketplace kita, atau bisa hubungi nomor WhatsApp yang tertera ya. Bisa terhubung langsung dengan Kang Dedi atau owners kita, itu Kang Dedi Iskandar. Lanjut ke tahap pemasangan. Oke, kita mulai dari atas dulu ya, dari pemasangan seal noken as. Kita kasih pelumas dulu ya, bagian tengahnya. Oke, kita kasih sealer ya, bagian luarnya tipis saja untuk perekat. Selanjutnya tahap pemasangan di noken as. Ini tinggal kita masukkan saja. Oke, dorong pelan-pelan. Nah, sudah langsung plek. Satu sisi lagi lakukan cara yang sama ya. Selanjutnya pemasangan seal cork as bagian depan. Ini hampir sama ya caranya. Kasih sedikit atau tipis sealer dan juga pelumas bagian dalam. Lanjut kita masukkan ya. Oke, sudah terpasang di bagian cork as, tinggal kita masukkan saja. Kita sedikit pukul-pukul ya, pelan-pelan saja. Nah, sudah masuk ya, dipukul pelan-pelan saja ya, secara bertahap. Nanti akan masuk sedikit-sedikit. Oke, ini sudah rata. Selanjutnya langsung bisa kita pasang bagian yang lain dan kita rapikan. Oke, seal cork as sudah terpasang. Lanjut kita pasang puli karkasnya ya. Jangan lupa ringnya terlebih dahulu. Lanjut dengan spiknya ya, kita pasang. Nah, lalu kita takol-takol dikit. Oke, setelah itu kulinya ya. Nah. Oh iya, water pump sudah terpasang ya, itu bagian water pump.
Nah, sekali lagi untuk tahap-tahap pelepasan atau pemasangan water pump ada di konten sebelumnya ya, bisa dicek. Jangan lupa baut puli ya. Ini baut puli ada ringnya ya. Ring yang besar ini harus terpasang. Setelah itu untuk baut puli kita kencangkan. Nah, untuk pengencangan ini otomatis harus ditahan ya. Untuk tahap pengencangan bisa menggunakan cara seperti tahap pelepasan ya. Cuman posisi baut yang tahan berbeda ya. Kalau pelepasan tadi ada sebelah kanan, ini kalau untuk pengencangan ada di sebelah kiri. Dua-dua ring. Lalu menggunakan kunci 22 24 ring ya. Yang sebelumnya yang pas tadi tahap pelepasan kita pakai, kita gunakan kembali. Oke, dipasang seperti ini ya. Cara ini bisa kita gunakan kalau tidak ada impact ya. Ada impact bisa menggunakan impact. Oke, kita kencangkan. Ini harus kencang ya. Kalau nggak kencang ini bahaya, soalnya berhubungan dengan timing bell dan berkas. Selanjutnya kita paskan posisi tanda ya, tanda yang ada di puli kerkas ini, tanda yang ada di puli kerkas dan tanda yang ada di pompa oli atau oil pump. Nah, lanjut nanti kita akan pasang dulu cover-cover maupun puli nokonas. Sudah rapi bagian cover-cover sudah terpasang, selanjutnya pemasangan puli nokonas. Nah, untuk posisi nokonas ini kan tidak berubah ya, karena tadi sudah kita tahukan. Untuk bagian penahan yang in pasti ada sebelah kiri ya, sebelah pojok kiri atas, dan yang X ada di sebelah pojok kanan atas. Nah, jadi untuk pemasangan puli, nah ini bagian pulinya ya. Ini untuk puli in maupun X sama ya. Jadi dua pulinya sama. Perbedaannya hanya di sini ya. Jadi untuk bagian in kita menggunakan colokan yang ada tulisan in ya. Nah, jadi untuk bagian knob ini kita masukkan ke bagian in. Nah, seperti ini. Oke, dan untuk bagian exhaust, nah ini kita gunakan colokan yang ada tulisannya X ya. Makanya kita masukkan ke sini. Seperti ini ya. Lanjut tinggal pemasangan baut. Selanjutnya tahap pengencangan baut ya. Tahap pengencangan baut ini harus hati-hati ya, jangan sampai pulinya ikut terputar. Jadi harus ditahan. Cara menahannya ada beberapa triks ya. Pertama, untuk bagian in bisa kita tahan di sini ya, menggunakan obeng yang besar, dan ini kan ada baut ya. Bisa kita tahan ke sini ya. Lalu kita kencangkan. Oke, selanjutnya untuk bagian exhaust. Selanjutnya untuk puli bagian exhaust bisa kita tahan di sini ya. Kan obengnya dia bertumpu di bagian tengah sini. Kita tahan ke atas ya. Atas. Lalu kita kencangkan.
Ini sudah kencang ya. Ini sedikit trik jikalau tidak ada impact ya. Sarannya menggunakan impact lebih mudah ya, lebih gampang. Bisa menggunakan impact dan kunci mata shocknya T50. Oke, bracket roller sudah terpasang ya untuk dudukan roller timingnya. Nah, sekarang akan kita pasang dulu tensioner. Nah, ini di tensioner ada dua tanda ya. Nanti kita akan gunakan tanda yang tengah karena timingnya masih baru ya. Nah, seperti kita lihat ya, untuk di bagian tensioner ini terdapat ya, bagian belakangnya nih siripnya. Ini ada tempatnya di bagian oil pump tuh di sini ya. Kasih penerangan, nah di sini ya. Jadi ini harus masuk pas di sini ya. Nah, seperti ini. Lalu bisa kita pasang. Ya. Ini dipasang tapi jangan dulu dikencangkan ya. Karena nanti akan kita setel terlebih dahulu. Oke, cukup ini saja. Lanjut pemasangan roller. Untuk roller bentuknya sama ya, dua-duanya sama. Tapi untuk pemasangannya ini beda ya. Jadi untuk yang bagian kiri akan kita pasang ke bagian colokan lubang ini ke dalam ya. Nah, bagian colokan lubang ini posisinya di dalam. Dan untuk bautnya menggunakan baut yang panjang. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi posisinya ke dalam. Nah, untuk yang sebelah kanan ini dibalik, untuk colokan yang lubang ini dia menghadap keluar. Oke, seperti ini. Dan untuk bagian roller bisa kita kencangkan langsung ya. Oke, selanjutnya tahap pemasangan timing belt ya. Ini jangan lupa bagian pelinokan as kita paskan terlebih dahulu ke bagian tandanya ya. Bagian noken as in maupun X, dan juga untuk di bagian puli kertas yang bawah ya. Jadi tandanya seperti ini ya. Ini ada colokan dan juga tanda di covernya. Ini harus sejajar, dan juga di puli X nya, exhaustnya ada juga tanda. Nih, kelihatan ya, ini ada tulisannya exhaust yang in, ada itu juga ya di dalamnya. Nah, intake. Oke. Dan bagian bawah ya. Untuk bagian puli bawah karkas ya, tandanya ada di sini ya, dekat lubang baut, dan juga di bagian oil pump atau di pompa oli. Nih tandanya, ini harus sejajar. Nah, setelah semuanya sejajar, bisa langsung kita pasang. Oke, lanjut pemasangan timing belt ya. Ini untuk bagian timing beltnya. Ini ada bagian luar, ini ada bagian dalam yang bergerigi. Nah, tahap awal kita masukkan dulu ke bagian puli karkas ya, paling bawah. Oke, masukkan seperti ini. Lanjut untuk bagian luarnya kita masukkan ke bagian tensioner. Lalu masukkan kembali bagian dalamnya ke bagian water pump. Lalu bagian luar kembali ya, bagian roller. Setelah itu yang di atas ini masukkan bagian dalam kembali, bagian puli noken as intake. Lalu sebelah kanan ini dimasukkan ke bagian puli exhaust ya. Terakhir tinggal kita pasang di roller sebelah kanan. Ambil, kita tarik ya. Kita tarik. Tahan.
kita bantu sedikit dorongan dari sini. Nah, seperti itu ya. Ini kita masukkan sedikit sedikit ya, pelan-pelan. Oke, setelah itu tahap selanjutnya kita setel tensionernya ya. Nah, di sini di bagian tensioner ada tempat kunci L ya. Ini menggunakan L6. Oke, kita masukkan, lalu kita tarik ke atas. Kita posisikan di tanda yang di tengah ya. Oke, kita kencangkan. Oke, setelah itu kita coba putar terlebih dahulu ya. Coba putar sebanyak 2 putaran sampai dia kembali ke posisi top lagi ya. Kita coba putar dulu. Fungsi memutar ini untuk memastikan si setelan tensioner tidak berubah ya. Kalau berubah, nanti kita lakukan penyetelan ulang. Nah, ini sudah dilakukan 2 kali pemutaran sampai kembali ke posisi topnya ya. Nah, ini tandanya sudah sesuai kembali. Dan ternyata untuk setelan berubah ya. Ini turun lagi. Nah, itu kita kendorkan kembali untuk baut tensionernya sambil setelannya ditahan ya. Setelannya tahan, kita kendorkan kembali untuk baut tensionernya, lalu setelannya kita kembalikan lagi ke posisi tandanya ya. Ini ya. Mana ya tandanya ya. Oke, nah ini dia. Nah, oke, lalu kita lakukan kembali pengencangan sambil ditahan ya untuk bagian setelahnya, supaya dia tidak bergeser mengikuti putaran baut. Oke, kencangkan. Nah, untuk pengencangan bagian tensioner ini harap hati-hati ya, karena untuk dratnya ini kan ada di bagian oil pump atau pompa oli, ini rawan rawan jebol ya, rawan selek. Selanjutnya kita cek kembali ya, diputar kembali.
Oke, setelah dilakukan pemutaran 2 kali putaran, posisi sekarang sudah pas ya. Setelan sudah pas, dan juga kekencangan di bagian ini sudah pas. Oke, seperti itu cara pemasangan timing belnya. Oh iya, kita juga ada sedikit tips and trick ya tentang timing belt ini ya. Karena akhir-akhir ini sering ditemukan di pasaran tentang timing belt berlabel Ori JM tapi ternyata palsu. Kebetulan hari ini kita ada owners kita atau sang suhu yaitu Kang Dedi Iskandar. Yuk kita mari berbincang-bincang sedikit tentang masalah timing belt ini. Ya sekarang kita sudah bersama Kang Dedi ya. Nih, di samping kita ada Kang Hey Dedi. guys, Oke, apa kabar Kang? alhamdulillah baik. Oke, lagi ngapain nih Kang? Nih kita lagi ada kesibukan nih buat upgrade penerangan. Berhubung mata udah pakai toples ya. Jadi kalau malam tuh, waduh, lumayan perlu perjuangan gitu. Jadi kita upgrade penerangan Samba nih pakai bilet. Oke, billet ya Nih, Kang ya. satu sisi itu double bilet ya, 3 inch, 2,5 inch. Mantap Nanti ya. hasilnya kita spill nanti lah. Oke teman-teman, apabila ada yang tertarik nih, bisa hubungi Kang Dedi nih teman-teman. Kalau pakai ini kayaknya yang nggak kelihatan bisa kelihatan ya. Oke, hari ini kita lagi ngebahas Yep. timing belt nih. Oke, Ya, oke. mungkin ada sesi tips dan trik nih tentang timing belt ini. Apalagi belakangan-belakangan ini sering kita temuin di pasaran nih tentang timing belt yang berlabel Ori JM, tapi ternyata palsu Kang. Ya, betul betul. Ya, jadi mungkin ada tips dan trik atau cara membedakannya Kang. Membedakannya sebenarnya sangat mudah ya, semudah mempimpah. Jadi gini, ini kita ada barang-barang nih, ini mungkin bisa jadi acuan buat teman-teman yang pengen ganti timing belt tapi belanja sendiri lewat online atau pasang sendiri di rumah. Trik dan tips pemasangannya juga sudah kita share. Tinggal ikuti step by stepnya, itu udah lengkap. Dan ini ketika mau belanja spare partnya, jangan asal belanja, jangan asal labelnya plastik GM kayak gini ya. Ini GM kayak gini, jangan asal wah GM nih, itu keliru. Jadi harus ada apa, pertimbangan yang harus diperhatikan nih. Yang pertama nih, ini pertama paling penting banget dan paling mudah. Kalau pengen timing belt original GM ya, yang paling mudah dan udah pasti ori. Yang pertama ya belanjanya di KD Motors. Yang kedua, misalkan belanja online, lapak KBD Motor kan banyak ya di online marketplace juga. Nah, yang kedua nih, misalkan nggak mau KD Motor, sensi nih misalkan, nggak masalah. Belanja di marketplace lain juga boleh-boleh aja. Yang penting dia tuh jualan spare partnya tuh khusus Khusus ya, khusus Chevrolet. Jadi bukan toko spare part yang menjual spare part umum. yang tercampur gitu kan ya? Ya biasanya campuran nih, dia part mobil Jepang terus tiba-tiba ada part Blazer. Nah, walaupun dia pakai kemasan GM itu udah dipastikan 90% palsu. Iya. Yang ketiga belanjanya ya harus di toko yang khusus menjual spare part Chevrolet, terutama Blazer. Kalau dia misalkan mencantumkan ori, ya kemungkinan dia memang asli. Karena kalau biasa misalkan toko spesialis, dia nggak mungkin berani main-main menjual part non ori tapi kemasan ori, karena pasti akan dapat sanksi sosial minimal dari rekan-rekan yang lain gitu. Nah, kalau itu udah tapi masih penasaran dengan bentuknya yang ori itu seperti apa sih? Nah, ini kita ada beberapa barang nih. Walaupun kita nggak ada yang palsu ya, tapi di sini saya akan menjelaskan aja ciri-ciri part yang asli itu seperti apa sih gitu kan. Oke?
ini untuk part original. Kode part numbernya adalah 9128722 ya. Dan ini adalah kode produksi, ini tahun 2023. Jadi ini yang kita jual adalah produksi terbaru, jadi bukan stok lama. Made in-nya, nah kita buka aja ya, biar kelihatan detail dalamnya. Tidak masalah, kita buka langsung. Nah, ini mereknya Power Grip, made in UK ya, United Kingdom, ini Inggris. GM dengan font seperti ini, dan ini part number 9128722. Ini udah pasti kalau misalnya menemukan part seperti ini udah pasti dipastikan original 100%. Kalau misalkan ada GM tapi part numbernya bukan 9128722, ini berarti palsu. Itu aja sih inti dari part number ini. Jadi kalau beli gampang. Nah, ini kita ada juga yang non ori. Ini merek Ina. Ini juga kekuatannya hampir sama seperti ori. Ina asli ya, made in Jerman. Ini nggak ada part number seperti yang tadi, ya kan? Tapi dia ada kode produksi 2022. Jadi ini juga bisa dipastikan partnya baru, bukan stok lama. Untuk merek Ina ini pemakaiannya di 25.000 km, dan untuk original GM pemakaian di 30.000 km. Nah, ada lagi nih timing bell C20. Ada beberapa Blazer mungkin yang udah ganti mesin jadi C20, Ecotec C20. Ini juga, ini part number ya, 920-66312. Ini adalah timing bell originalnya punya Optra 1800 cc. Ini part numbernya. Nah, 920-66312 GM ya. Power Grip made in UK juga. Ini sama-sama made in UK, Power Grip, tapi ini adalah original untuk Chevrolet Optra 1800 cc atau mesin Ecotec C20. Nah, untuk saya sendiri karena pengen coba ini di Blazer, jadi saya udah pakai yang tipe ini di Blazer saya dengan cara sedikit setting water pump. Jadi kalau mau versi hemat nih teman-teman, pengen misalkan berhemat, karena ini harganya murah banget, ini cuma 400 ribuan original, pemakaian 30.000 km juga. Nah, ini pun bisa dipasang tapi harus sedikit setting posisi water pump, dan itu nggak ada masalah ya, enak-enak aja. Nah, mungkin ini aja sih yang perlu kita jadi warning, jadi perhatian buat teman-teman yang ingin ganti timing bell tapi beli secara mandiri online misalkan, tapi pengen dapet yang ori ya. Kira-kira itulah cara-cara membedakan yang ori dengan yang KW. Oke teman-teman, seperti yang Kang Dedi tadi jelaskan ya, untuk part-part ori ada beberapa tips untuk cara membedakannya ya. Oh iya Kang, kadang ada juga yang bertanya nih Kang tentang timing bell ori ini ya, karena ternyata katanya ada yang kemasannya berbeda juga, atau kemasannya menggunakan kardus ya. Ya. Nah, itu yang menggunakan kardus ada berapa itu Kang? Jadi yang menggunakan kardus tuh dulu sempat keluar yang kardus warna coklat muda ya. Oh iya kan. Itu pun isinya sama, tetap seperti yang tadi ya. Dan made in UK juga ya? Ya, tetap made in UK dan dengan part number 9128722. Jadi itu cuma hanya perbedaan kemasan aja. Ada lagi yang dus warna biru itu Gates tapi made in Uni Eropa EU ya. Oh iya. Perbedaannya di negara pembuatnya ya? Negara pembuatnya, tapi sama-sama original. Oh iya. Karena dia part numbernya sama 9128722 kayak gitu. Oh iya, jadi tetap sama-sama ori ya, dan part numbernya tetap sama juga ya teman-teman. Oke, selanjutnya, oh iya tadi untuk timing bell Optra tadi ya bisa digunakan di Blazer ya. Nah, seperti kata Kang Deddy tadi, dengan cara sedikit
menyeting water pump ya, merubah dudukan Iya, water pump, menggeser ngegeser posisi. gitu. Mungkin nanti kita bisa spill foto-foto posisi water pumpnya di Iya. mana, dan saya udah menggunakan berapa lama kayak gitu. Iya, kebetulan emang sudah ada beberapa unit menggunakan timing belt Optra ini dan sampai sekarang masih aman. Yep. Itu aja. Semoga jelas dan semoga pengguna belajar semuanya dalam sukses semua lah. Jangan mogok ya. Oke teman-teman, ya cukup sekian ya sesi tips dan trik hari ini ya. Semoga bermanfaat ya untuk semua penganggun kebo belajar di seluruh Indonesia. Oke, selanjutnya kita kembali ke unit ya. Oke, kembali ke unit. Nah, oh iya, di sesi tadi ada yang lupa kita jelaskan ya. Oke, tentang apa sih? Yaitu tentang roller dan tensioner. Oke, untuk roller dan tensioner yang masih rekomendasi dan sering kita gunakan yaitu merek INA ya. Jadi untuk timing belt INA itu biasanya satu set ya. Ada roller dan juga tensioner. Untuk tensionernya biasanya itu made in Brazil ya, pakai Z, bukan pakai S ya, bukan Brasil, pakai Z tapi Brazil. Itu rekomendasi dan sering kita gunakan. Oke, cukup sekian yang bisa kita sampaikan di sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk semua penganggun kebo belajar di seluruh Indonesia. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar ada notif pemberitahuan setiap kita mengupload tutorial-tutorial terbaru ya. Oke, salam hangat, salam Kebo Lestari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.